Halo semuanya, perkenalkan nama saya Manendra dan saya akan memberikan tutorial dalam beberapa video ke depan mengenai cara streaming dari OBS, streaming ke Zoom, dan juga kepada YouTube. Nah, biasanya streaming ini diperlukan untuk acara-acara online ya. Seperti di sini contohnya adalah acara angkat sumpah dokter gigi baru, di mana waktu itu saya menjadi panitia IT ya untuk acara ini. Itu dilaksanakan pada tanggal 5 Mei di Salemba, Jakarta. Jadi pertama saya akan paparkan dahulu mengenai acaranya sendiri itu seperti apa. Jadi acara ini mayoritas adalah dalam bentuk video yang sudah direkam dan itu dibiarkan flowing ya, dibiarkan transisi secara otomatis. Tapi ada juga beberapa bagian yang dia itu bentuknya live dari Zoom. Jadi yang live dari Zoom itu ditampilkan di YouTube khusus untuk yang live ya. Nah, di sini saya akan tunjukkan dulu. Nah, jadi awalnya itu dia dengan adanya tata tertib seperti itu. Nah, tata tertib ini adalah contoh video yang dia itu bentuknya di loop atau diulang-ulang. Jadi kan acaranya waktu itu dimulai pukul 10 WIB. Nah, ini sebelum pukul 10 itu diputar lah ini tata tertib berulang-ulang gitu sambil nunggu acaranya mulai seperti itu ya. Jadi ini bisa dilihat ya kan. Ya. Nah, 1 menit selanjutnya mulai lagi, diulang lagi, kemudian menit 11 diulang lagi. Itu jadi di loop dia bentukannya. Nah, kemudian setelah loop ini barulah mulai acaranya seperti itu. Nah, dia langsung dimulai ke video awal. Ya. Dari video awal kita perhatikan ya. Selesai video awal, dia transisi ke suatu. Nah, ini kita namakan sebagai slide ya pada video ini. Jadi slide itu kurang lebih adalah dia menunjukkan bentuk transisi dari satu video ke video lainnya. Di tengah-tengahnya kita letakkan suatu image atau slide gitu ya. Slide PPT. Ini sebenarnya foto ini diambil dari slide PPT. Nah, dari slide tersebut lanjut ke MC berbicara. Tapi perlu diperhatikan ya, ini transisinya secara otomatis di OBS. Nanti kita lihat gimana caranya. Nah, ini kan kurang lebih masih ini ya rangkaian-rangkaian video yang terus flowing, terus berjalan secara otomatis. Nah, setelah MC ini ada misalnya lagu Indonesia Raya. Bangsa Indonesia Raya dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Jadi Indonesia Raya dulu. Nah, ada slide-nya. Setelah slide, kurang lebih 4 detik, lanjut ke video Indonesia Rayanya, seperti itu. Nah, dari video Indonesia Raya, di sini langsung waktu itu, transisi ke yang video Mars FKG. Ini kita lihat ya, sekali lagi nih ya. Ya kan? Lagunya selesai. Kemudian setelah Indonesia Raya selesai, ada PPT. Setelah itu dia lanjut lagi, ya kan, ke video selanjutnya. Nah, ini kurang lebih untuk video-video yang dia bentuknya rekaman ya, semuanya recorded. Tapi pada rangkaian acara ini juga ada yang dia bentuknya live seperti itu. Nah, jadi live itu mulai ketika acara angkat sumpah. Jadi kita lihat ya, terakhir itu kan ini masih recorded nih yang ketika sambutan dari Ibu Wadek. Terdiri dari Ya. 645. Nah, setelah sambutan dari Ibu Wadek itu mulai ke acara yang live. Jadi, sekali lagi saya tekankan kalau untuk video-video yang rekaman itu adalah diputar dari OBS-nya gitu. Nanti ditampilkan di YouTube. Tapi, kalau untuk yang live, kepada seluruh dokter gigi. nah, untuk yang live, untuk OBS, itu hanya menampilkan apa yang ada di Zoom. Oke, jadi dia tidak memutar apa-apa ketika dari di OBS itu tidak memutar apa-apa, dia hanya menampilkan apa yang sedang ada di layar Zoom-nya. Oke. Nah, ini ketika acara angkat sumpahnya begitu kan. Memberikan kepada Nah, jadi benar-benar dia cuma nampilin apa yang ada di Zoom. penghormatan dan pernyataan terima kasih yang setelah acara live itu sebetulnya di rangkaian acara kita itu ada kembali lagi ke bentuknya video. Misalnya ini sambutan Pak Rektor. Yang saya hormati. Nah, tapi setelah sambutan Pak Rektor ada lagi nih kembali yang live nih. Ya kan? Misalnya ini pemberian plakat. Pemberian plakat kembali ke live. Nah, setelah dari live kembali lagi ke acara yang dia bentuknya video rekaman seperti itu. Nah, jadi begitu terus ya acaranya transisi lah dari ada yang bentuknya video rekaman, kemudian dia transisi ke yang live Zoom, kemudian balik lagi ke video rekaman, balik lagi ke live, begitu terus ya. Nah, sekarang kita akan mulai melihat dari OBS-nya seperti itu. Nah, ini kurang lebih tampilan OBS. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan dengan cukup mendalam di OBS-nya. Jadi OBS sendiri saya selalu menggunakan Studio Mode, itu yang pertama perlu diperhatikan ya. Dan saya juga akan sedikit mereview untuk settingsnya seperti itu ya.
Jadi, karena kita ini untuk streaming, kita perlu sangat memperhatikan untuk kapasitas dari laptopnya ya. Pastikan RAM-nya cukup kuat dan juga untuk memorinya juga cukup banyak. Nah, jadi di sini untuk setting yang paling penting menurut saya di sini adalah outputnya. Jadi, dari outputnya sendiri bitrate-nya perlu kita atur. Nah, kalau saya pribadi di 4500 kbps, tapi itu bisa disesuaikan ya dengan kemampuan laptop masing-masing. Dan encodernya sendiri ini adalah dari NVIDIA. Ini yang default seperti itu. Kemudian untuk audio settingsnya, nah ini penting. Jadi di sini untuk keperluan video saya masih nyalakan speaker biar nanti kedengaran sama pemirsa. Tapi sebetulnya ketika sudah acara di hari H, kita tuh menggunakan extension namanya VB Audio Virtual Cable. Nanti akan ada video terpisah ya untuk cara instalasinya. Nah itu, tapi kita gunakan kabel input dan juga untuk monitoring device ya kita menggunakan kabel input ya. Nah, itu ketika sudah acaranya ya. Itu yang paling penting. Nah itu apa sebetulnya tujuan si kabel input ini? Supaya laptop kita ketika muter video dari OBS seperti itu bisa ketampil ke Zoom dan juga ketampil ke YouTube seperti itu ya, kurang lebih pemirsa ya. Jadi misalnya nih video ini nih, nah ini kalau kita pakai si kabel input ini akan muncul di YouTube sekaligus juga ke Zoom gitu. Jadi peserta yang lagi di Zoom juga bisa nonton gitu kurang lebih. Itulah fungsinya si kabel input. Oke. Jadi gini menarik ya, kalau lagi kabel input ini tuh kita nggak bisa denger di laptop kita ini, bisanya denger di Zoom laptop lain ketika kita sedang present gitu loh. Tapi untuk kepentingan video ini ya saya matikan dulu ya biar bisa denger dari sini dulu. Nah itu tadi settingnya. Kemudian sekarang saya langsung saja menunjukkan untuk settingan audio. Gini, untuk semua video yang rekaman itu kan bentuknya adalah di ini ya media ya, bentuknya dia adalah media source. Nah jadi kita perlulah input dulu itu si media source-nya. Ya kan, kita input, kita ambil dari laptop kita. Nah, kalau saya pribadi itu lebih suka menyimpan di suatu folder yang sama ya. Jadi di sini saya menyimpan di desktop waktu itu. Nah, ini di folder namanya pelepasan DRG 5 Mei ini. Jadi sudah saya urutkan juga ya berdasarkan yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai terakhir seperti itu. Nah, setelah sudah diurutkan kita ini pilih nih videonya, misalnya ini tata tertib ya kan. Dan jangan lupa untuk video-video seperti tata tertib tadi ya, tata tertib ini kita loop. Kenapa kita loop? Karena kita kan maunya dia berulang-ulang terus kan. Nah inilah contohnya nih, kita loop gitu ya. Video-video, nah seperti bumper, kemudian Indonesia Raya, MC, itu semua loopnya tidak nyala ya, karena kan kita maunya dia flowing. Oke, itu dulu yang perlu diingat. Nah sekarang bagaimana caranya untuk memastikan supaya suaranya itu keluar gitu ya di YouTube. Jadi ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama kita lihat misalnya untuk tata tertib dulu ya. Ini kan saya play dulu lah ya. Dalam bentuk audionya, kita harus lihat Advanced Audio Properties. Di sini, kita harus pastikan audio monitoringnya itu dalam keadaan monitor and output, supaya suaranya keluar. Karena kalau hanya monitor doang, atau monitor only, nah ini, kedengeran ya, monitor off, nggak kedengeran apa-apa tuh suaranya. Ya. Tapi kalau monitor and output, nah, dia langsung keluar. Oke, itu pertama. Kedua, ketika kita sedang memplay video rekaman, saya ulang sekali lagi, video rekaman, desktop audio kita matiin. Kenapa? Karena kan kita lagi muternya tuh dari media player, bener nggak? Dari media source. Nah, media source-nya inilah yang perlu kita nyalain audionya, desktopnya jangan kita nyalain. Kalau kita nyalain ini, nanti percaya sama saya, suaranya akan double di YouTube. Suaranya akan jelek. Oke? Karena kita perlu meng-mute untuk desktop audio dan menyalakan hanya untuk si media source-nya. Oke? Itu untuk video yang rekaman. Tapi untuk live, nah untuk live itu kan, ini saya langsung saja ke contoh yang slide yang live ya. Ini kita tuh kalau live bentuknya kita tampilkan dari Zoom. Jadi kita capture ya, kita window capture dari Zoom. Kita window capture dari Zoom. Nah, terus lihat di sini ya, dia kan cuma ada satu pilihan audionya. Nah, ini kita nyalain supaya nanti siapapun yang lagi ngomong di Zoom itu kedengeran. Nah, ini bisa kelihatan tadi, sekali lagi saya ulang ketika sedang angkat sumpah tadi ya. Ini kan di Zoom nih. Nah, ini desktop audionya nyala ketika ini. Ya kan? Ketika Bu Dekannya ngomong, ketika pesertanya ngomong. Akan memberikan kepada itu semua dalam keadaan desktop audionya sedang menyala. Oke, itu perlu sangat diingat. Nah, sekarang kita kembali ke yang video ya. Tadi kita mulai tata tertib. Oke. Nah, ini kan tata tertib ini kan tadi di loop, dan tadi kalau pemirsa ingat kan ini sebelum acaranya mulai. Nah, ketika acaranya sudah mulai, itu saya sudah men-set ketika dia bentuknya itu adalah otomatis transisi. Nih, lihat ya. Bumper. Kita lihat dari OBS dulu ya, di YouTube kan tadi sudah. Ya, diperputar nih selama 10 detik. Videonya durasinya 10 detik ya, pemirsa. Yang ketika 10 detik, dia otomatis transisi ke PPT 1 awalan.
Setelah 4 detik dia transisi ke Assalamualaikum MC. warahmatullahi. Oke, itu caranya gimana? Itu caranya adalah menggunakan extension ya pemirsa. Jadi kita menggunakan namanya Advanced Scene Switcher. Jadi di Advanced Scene Switcher ini, nanti saya akan sediakan juga video tutorial untuk mendownloadnya. Ini sebetulnya adalah add-on ya untuk OBS. Nah, kita atur di sequence pemirsa. Di mana bumper ke PPT, tadi bumper itu kan 10 detik durasinya. Nah, kita aturlah 10 detik. Kalau yang bentuknya seperti PPT tadi, yang dia hanya image, nah itu terserah mau atur berapa detik. Kalau saya pribadi 4 detik. Oke, setelah itu dari video MC, nah MC-nya kan tadi sekitar 4 menit 45 detik. Nah, saya atur dalam bentuk seconds gitu. Dan untuk transisinya sendiri ada cut, fade, dan stinger. Saya menggunakan cut, jadi yang benar-benar yang paling sederhana saja. Nah, itulah caranya gimana dia bisa otomatis transisi. Tapi kan itu kan hanya transisi itu hanya bisa berjalan terus sampai nanti ada kira-kira yang live. Nah, kadang lihat deh. Ini kan saya kalau pemirsa lihat ya di sini di Advanced Scene Switcher saya. Itu saya terus saja berjalan ya. Kalau kita lihat ya, dari bumper ke PPT1, PPT1 ke MC terus menerus ya. Sampai akhirnya berhenti atau saya harus jalan lagi itu mulai dari PPT pembacaan lafal sumpah. Nah, dari sini pemirsa bisa lihat ya, dari PPT pembacaan lafal sumpah ini. Nah, dia nggak ada transisi ke live. Nah, dan dari live ke MC juga nggak ada transisi. Jadi, logikanya begini pemirsa. Ini kan saya misalnya sudah play nih, PPT pembacaan lafal sumpah. Nah, nanti kan dia live. Nah, kalau live ini kita harus pencet otomatis. Karena kan kalau live itu nggak bisa transisi secara otomatis. Kan dia tentatif waktunya, benar nggak? Makanya kita harus pencet manual. Ketika live-nya sudah selesai, baru kita pencet ulang untuk yang selanjutnya, Kepada sequence yang dekan selanjutnya. dipersilakan Nih, untuk lihat nih. duduk kembali dan para rohaniawan diperkenankan meninggalkan tempat. Sambutan dari sini Rektor baru Universitas ya, buat Jana yang Ekonomi, bentuknya Master of Arts PhD, transisi kami otomatis persilahkan. lagi. Jadi saya tekankan lagi, kalau otomatis itu kita nggak perlu ngeklik scene-nya ya pemirsa ya. Jadi dia akan otomatis diklik oleh si Advanced Scene Switcher. Nah, tapi kita juga harus batasin sampai mana kita menggunakan si Advanced Scene Switcher. Untuk keadaan acara angkat sumpah ini, kita hanya menggunakan Scene Switcher ketika apa pemirsa? Ketika video-video yang bentuknya rekaman. Ketika videonya dia bentuknya live, tidak kita setting untuk Advanced Scene Switcher yang otomatis ini. Oke. Nah, kurang lebih itu untuk transisi-transisinya. Dan ingat, sekali lagi saya tekankan, untuk yang live, desktop audionya nyala. Tapi ketika dia bentuknya video rekaman, seperti video MC atau video yang seperti Indonesia Raya tadi, nah dia desktop audionya dalam keadaan mati. Kepada dekan Yang dipersilakan nyala itu untuk duduk hanya kembali, audio dari rohaniawan si media diperkenankan source-nya, seperti meninggalkan itu. tempat. Baik, kurang lebih sedikit tutorial cara menggunakan OBS ya untuk streaming ke Zoom dan ke YouTube pada saat bersamaan. Nah, untuk detail-detailnya bagaimana di Zoom dan bagaimana untuk menampilkan live di Zoom nanti akan saya paparkan pada video-video selanjutnya. Tapi demikian untuk video pertama. Terima kasih.